Dulu ketika saya berusia sekitar awal 20-an, pada saat itu saya mulai berpikir serius tentang Allah. Allah itu benar ada nggak sih? Ya, jadi sebenarnya sudah agak terlambat pemikirannya. Hidup ini sebenarnya untuk apa? Ya, jadi sambil saya menjalani rutinitas, sepanjang itu saya terus bertanya-tanya. Kemudian entah karena kecerdasan saya atau karena lelah berpikir, saya sampai pada kesimpulan bahwa oke, Allah ada. Hidup ini diatur oleh Allah. Silahkan Allah mau menentukan takdir apapun kepada saya pasti mampu menghadapinya. Ya, sampai di naskah skripsi saya pada waktu itu saya tulis moto hidup saya seperti ini. Saya percaya bahwa Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan manusia. Namun saya lebih percaya bahwa seberat apapun beban yang diberikan Allah, manusia, termasuk saya, pasti mampu menanggungnya. Jadi sebenarnya saya tuh cuma marah sama Allah pada saat itu atas banyaknya kesulitan yang saya hadapi. Jadi saya yang bukan siapa-siapa ini menyombongkan diri di hadapannya Allah. Oke, Allah ada, tapi saya nggak butuh Allah. Saya pede sama kemampuan diri saya sendiri. Sampai singkat cerita banyak yang saya hadapi, semakin saya sombong akhirnya saya semakin terpuruk, sampai pada akhirnya kesombongan saya runtuh sepenuhnya di hadapan Allah. Jadi teman-teman, setiap kesombongan apapun bentuknya pada akhirnya akan hancur dan runtuh. Fir'aun aja yang adalah Raja Mesir, yang bisa kita katakan dia itu layak menyombongkan diri ya. Pada akhir hidupnya ketika dia tenggelam di tengah lautan, dia mengakui bahwa Tuhannya Musa adalah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang Esa. Terus Mustafa Kemal Atatürk yang dengan kesombongannya dia itu merubah Daulah Turki Utsmani menjadi negara sekuler liberal. Akhirnya pada akhir hidupnya dia tunduk tidak berdaya oleh penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Orang-orang yang sombong, yang kesombongannya sampai melampaui batas, pada akhirnya akan runtuh dan tersungkur di hadapannya Allah. Dia menyombongkan diri di hadapan Allah itu percuma, sia-sia. Tundukkanlah diri kita di hadapan Allah, seolah-olah kita nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Dan memang begitulah adanya. Bahkan satu langkah kecil pun tidak bisa kita lakukan dengan benar tanpa pertolongan Allah. Rendahkanlah diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya ya. Taatlah kita kepada Allah, minta kepada Allah dalam setiap urusan. Ketika menghadapi kesulitan, fisik kita terus berikhtiar, tapi hati kita hanya bergantung dan bersandar kepada Allah. Jadi kalau masalah atau kesulitan itu nanti teratasi, itu bukan karena kepandaian atau karena ikhtiar kita semata, tetapi karena pertolongan Allah. Teman-teman, besar kecil masalah itu bukan tergantung jenis masalahnya, tapi tergantung besar kecilnya pertolongan Allah. Sebesar apapun masalahnya, kalau Allah menolong, masalahnya bisa jadi kecil. Tapi meskipun masalah itu sangat kecil, tanpa pertolongan Allah itu bisa menjadi masalah yang sangat besar dan sangat ruwet.